Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra dengan NIM 2303113653, Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 paket pada Python dari mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Ibnu Dakikil. Twitter dan Google Colab. Kita akan panggil fungsi luas segitiga yang ada pada LBD yang didefinisikan sebagai ls. Kita tulis lbd.ls. Jadi kita tuliskan dulu nama modulnya, kemudian nama fungsinya, kemudian tentunya kita inputkan parameternya. SL berarti untuk memanggil modul tersebut kita cukup tuliskan l dot nama fungsinya di sini. ls misalkan kasusnya sama, alasnya 1, tingginya 3, itu perhitungannya 1,5. Fungsi luas persegi yang didefinisikan sebagai LP yang ada pada modul LBD. Jadi bisa dituliskan from LBD import LP. Maka di sini kita cara kedua kita bisa memberi kode untuk fungsinya. Misalkan kodenya itu adalah L. Jadi kita tinggal memanggilnya L5 maka hasilnya 25. Jadi kita bisa tuliskan from LBD import LS, LP di sini. Kita coba demonstrasikan. Di sini LP itu misalkan 6, kita panggil import semua. Nah, itu kita simbolkan dengan bintang di sini. Akan luas segitiga, luas persegi, dan luas persegi panjang. Nah, ini akan muncul sesuai dengan inputannya ataupun parameternya. Oke. Untuk pemanggilannya masih sama. Ketika kita importnya adalah modul, maka kita panggil fungsinya harus dituliskan nama modulnya terlebih dahulu. lbd.ls misalkan. Nah, untuk pemanggilan berdasarkan fungsi, berarti kita tuliskan from, nama package atau nama foldernya, dot, nama modul, import fungsinya, nama fungsinya di sini. Berarti kita tuliskan hanya fungsinya saja panggilnya, ls 1,3 misalkan.
Ini sudah ada di Python-nya. Kemudian misalkan kita print nilai konstanta pi. Nah, ini kita lihat ada tanda kutip, artinya ini adalah sebuah kalimat, koma, maths.pi. Artinya, kita akan memanggil fungsi pi yang ada pada maths di sini. Maka akan muncul outputnya nilai konstanta pi itu 3,14 dan sebagainya. Satu lagi kita contohkan untuk library datetime di sini. Untuk datetime, misalkan print, kita buat kalimat tanggal dan waktu sekarang. Kita tuliskan datetime.now, kurung. Ketika kita run, maka akan muncul waktu sekarang di sini. Kalau misalkan kita lihat di komputer saya atau laptop saya, itu 9:29:32 dengan tanggalnya itu 15 Oktober tahun 2021. Kita untuk teman-teman yang belum terinstall Pandasnya bisa menggunakan ini, tanda seru pip install Pandas. Kita import Pandas as pd. Artinya nanti selanjutnya kita akan buat data berdasarkan Pandas ini, yaitu data frame. Saya simpan di df, itu pd.dataframe, kurung, kemudian kurung kurawal, karena di sini ada beberapa keys di sini, karena di sini kita berbicara tentang dictionary. Nama, misalkan ini contoh saja namanya, silakan teman-teman kreasi sendiri. Kemudian ada usia, dan juga ada tentunya harus diingat bahwa mana kita untuk memanggil si case-nya dari dictionary, tentunya kita panggilkan berdasarkan namanya. Misalkan df kurung siku age dot max kurung. Maka akan muncul outputnya adalah usia dengan nilai masih menggunakan describe di sini. Nanti akan muncul beberapa ukuran pemusatan. Pada Microsoft Excel, kemudian simpan pada direktori yang diinginkan. Ada status, misalkan ada DP, ada pekerjaan, tenor, pendidikan, penghasilan, dan tanggungan. Silakan nanti diinputkan, kemudian simpan, ingat baik-baik direktorinya. Kita akan panggil data ini, misalkan saya simpan dalam suatu variabel namanya kredit. Nah, kita panggilnya menggunakan pd pandas.read_excel. Kemudian kita kopikan direktori dari data tersebut. Tentunya diakhiri dengan nama file tanpa spasi ekstensi lsx. Dan yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan ataupun penulisan garis miring biasanya ketika kita copy dari direktorinya itu garis miringnya itu bukan yang seperti ini, tapi yang berlawanan arah. Jadi harus dibenarkan terlebih dahulu untuk garis miringnya. Oke, ketika sudah berhasil kita coba print kredit ini, maka akan muncul data ini, data kredit. Kemudian kita bisa misalkan terus dibenarkan terlebih dahulu untuk garis miringnya. Oke, ketika sudah berhasil kita coba print. Kemudian kita bisa misalkan datanya cukup banyak, kita hanya menampilkan data awalnya saja. Jadi kolom tentu sama dengan sebelumnya, kita tuliskan kurung siku dan juga nama kolomnya, misalkan status. Kemudian di sini misalkan kita ingin memanggil observasi ataupun responden, misalkan saya akan panggil responden yang kelima untuk data kredit. Kita bisa menuliskan nama variabelnya dalam hal ini kredit dot ilog di sini. Artinya kita lihat lokasi dan data yang kelima dan data yang kurang dari 10. Nah, ingat ini bukan data yang ke-10 tapi data yang kurang dari 10. Maka sini ada argumen tambahan include all.
Nah, kalau misalkan kita ketikkan include all di sini, maka tidak memperhatikan baik data itu bertipe string ataupun bertipe numerik. Jadi di sini kita lihat ada status, ada count itu adalah banyaknya datanya. Nah, untuk data yang bertipe string, maka isiannya itu hanya di 3 ini. Ada unique, ada top, dan frekuensi. Kalau unique berarti data yang misalkan bisa juga seperti yang tadi, kalau misalkan kita tidak memperhatikan data yang bertipe string, kita cukup menggunakan .describe kurung, atau misalkan ini sifatnya sama saja ya, kita tuliskan exclude sama dengan
Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.